wa annastahdir arwah al-zabi aqad al-istighfar khususan musannif al-kitab al-hadith al-Nawawi Muhammad Haddad al-Hadith Ahmad bin Zaid al-Arshi wa sahib al-hadr al-madam al-hadith Abdullah bin Ahmad bin Judi al-Hadith Umar bin Judi Muhammad bin Shalih al-Hamid wa al-Hadith Muhammad bin Ali al-Dawili wa al-Hisham Muhammad bin Ali al-Dawili wa al-Hadith Muhammad bin Ali al-Haddad wa al-Hadith Abdurrahman bin Muhammad al-Haddad wa al-Hadith Abdurrahman bin Ali al-Shaykh al-Salim wala hadith Muhammad bin Abdul Hajj wala Hamid Muhammad bin Shalih al-Nasir wala hadith Muhammad bin Abdul al-Jufri wala hadith Muhammad bin Syekh Abdul wala hadith Ali Muhammad bin Abdul wala hadith Ahmad bin Al-Adi wala Hasan bin al-Hadith Salim bin Ahmad al-Adus wala hadith Ahmad Hanif bin Syekhuddin wala hadith al-Siddiq wala hadith Syekh al-Siddiq wala hadith Abdul Siddiq وسادة الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف ولا الحسن بن عبد الله ولا الحبيب السقاف بن أحمد السقاف ولا الحبيب بن عبد الشيخ بن سلام بن عبد الرحمن العبود ولا الحبيب محمد بن أبو بكر بن عبود الشيخ عمر بن عبد ولا أولياء التسعة والجميع بهذه البلدة وجميع ساداتنا العلويين ومن بنى عمل هذا المجلس بالملاحقة ووالدنا ووالدكم وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من رسله وفرحهم أن الله يؤمن درجاتهم في الجنة ويكثر مغفراته وضاعف حسناتهم يحفظنا بجاه من كون بهم والحمد لله بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan at-tauhid wa ghafiratan yawmiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hlul 'uqdatam wa saddid bihi lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naqwa wa ifada wa istihada wa al-hat'a ala masuli kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi marratihi wa qurbihi wa tawabbihi subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif al-habib al-imam al-'alillah al-mudur Bukul Bishar al-Ghadim Bidayat al-Bilad Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Dan termasuk di antara ciri-ciri atau sifat umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Umat yang paling besar pahalanya dari Allah. Umat yang paling awal masuk surganya Allah. Ciri-cirinya diantaranya adalah yuqimuna as-salat. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Rasulullah pada hari kiamat, harus mendirikan sholat. Dikatakan mendirikan sholat bukan sekali dua kali seumur hidup. Dikatakan mendirikan sholat atau menegakkan sholat ya sampai mati. Hanya ada orang dua
Hanya ada dua orang yang boleh nggak sholat, orang mati dan orang gila. Selagi kita sadar, selagi kita waras, selagi kita punya umur, selagi kita masih punya kesempatan hidup di muka bumi, wajib hukumnya kita sholat. Sakit sholat. Kalau ada orang boleh nggak sholat, mungkin orang yang perang, orang yang jihad, fisabilillah boleh nggak sholat. Tapi kenyataannya bagaimana? Orang yang perang tetap wajib sholat. Sampai diatur turun ayat dalam Al-Quran, panjang ayatnya. Yang intinya Allah menjelaskan tata cara sholat ketika perang berkecamuk. Sakit, wajib sholat. Kadang-kadang orang zaman sekarang ahli sholat sebetulnya, bahkan ahli masjid, ahli berjamaah. Tapi kalau sudah sakit, sholatnya jadi gampang. Nanti aja kalau sudah sembuh, saya kalau belum tahu sembuh dari mana. Tahu panjang umur dari mana? Hati-hati, akhirnya percuma loh kalau akhirnya mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Kadang-kadang keluarganya misalnya, wis jangan sholat dulu. Oh namanya orang sakit nggak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim. Wah, dikasih ghafurur rahim doa ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi imam sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika itu beliau sebagai khalifah. Sholat subuh jadi imam, ditusuk dari belakang oleh seorang Majusi, penyembah api, Abu Lu'lu'ah namanya. Akhirnya karena banyak kehabisan darah, pingsan jadi normal. Digantikan posisi imamnya oleh sahabat yang lain. Akhirnya digotong jadi Umar pulang ke rumah. Akhirnya sempat ciuman jadi Umar, sempat sadar. Tanya, ini masih di waktu subuh atau sudah keluar di waktu subuh? Sudah, masih di dalam waktu subuh. Kalau gitu tegakkan pembuka sholat. Ini darah masih muncul. Kalau masih ada waktu subuh, kok sadar? Sakit memang, tapi sadar, waras. Ya wajib sholat. Cuma ada dua orang boleh nggak sholat, orang mati, orang gila. Atau koma, atau pingsan. Gimana caranya orang koma, orang pingsan? Sholat. Tapi kalau sadar, sakit, wajib sholat. Kalau ada orang boleh nggak sholat, ya orang yang perang itu boleh nggak sholat. Tapi kenyataannya bagaimana? Tetap wajib buat mereka sholat. Orang zaman sekarang tiga enteng urusan sholat perkorolor. Kadang-kadang cuma sakit kepala, nggak sholat. Vertigo, nggak sholat. Migrain, nggak sholat. Hati-hati. Iya. Sholat ini paling afdolnya ibadah. Kenapa kalau sholat dikatakan paling afdolnya ibadah? Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk zakat, untuk haji atau yang lain, untuk puasa, Allah jadikan Jibril alaihissalam sebagai kurir wahyu. Wajib untuk zakat. Maka wa mimma razaqnahu yunfiqun. Jibril sampaikan kepada Muhammad, wa mimma razaqnahu yunfiqun. Wajib untuk menginfakkan hartanya jalan Allah. Ketika Allah perintah kepada Nabi Muhammad kepada kita untuk puasa, Jibril sampaikan kepada Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib atas Muhammad dan umatnya untuk haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah wa lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kapan Allah perintah kepada Nabi Muhammad dan kita untuk puasa, zakat, haji, cukup Jibril sebagai kurir wahyu. Tapi untuk sholat secara langsung Allah wajib untuk sholat kepada Nabi Muhammad tanpa perantara siapapun. Lazim. Karena itu dikatakan sholat paling afdolnya ibadah. Dan diwajibkannya sholat itu di Sidratul Muntaha. Nggak ada tempat yang lebih mulia daripada Sidratul Muntaha. Kenapa? Nggak ada manusia yang paling mulia yang pernah sampai ke situ kecuali Habibuna Muhammad SAW. Cuma Rasulullah. Siapa makhluk yang pernah sampai Sidratul Muntaha? Nggak ada kecuali Rasulullah menerima kewajiban sholat. Ibarat orang itu dikasih hadiah tapi lewat kurir, tukang pos misalnya, sama dipanggil di sana. Pasti nilai hadiahnya berbeda. Kok sampai dipanggil di sana? Sama. Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kewajiban yang namanya sholat. Jelas ya?
Umat Nabi Muhammad wajib sholat. Sakit, sadar, siuman ya, waras ya, sholat. Jangan pernah ninggalkan sholat. Jangan pernah ninggalkan sholat. Bahaya. Salah satu penyebab orang itu mati suruh khotimah ninggalkan sholat. Penyebab utama. Salah satu penyebab utama orang mati suruh khotimah ya ninggalkan sholat. Ngenteng no sholat. Jangan pernah sakit. Kemudian capek, sibuk, ya Allah. Gara-gara nggak sholat dapat gaji berapa? Memangnya kalau nggak sholat pasti kaya. Nah, terus ngapain nggak sholat? Oh, mending kalau ada orang nggak sholat karena pasti kaya. Wes kalau sholat nggak apa-apa, musuhi. Lah enggak kok. Lah buat apa kita ini nuruti setan, tapi setan nggak janjinya apa-apa sama kita. Tapi kalau kita sholat nuruti Allah, banyak janjinya Allah kepada kita kalau kita sholat nurut sama Allah. Senang dunia, senang akhirat. Tapi kalau kita nuruti setan nggak sholat apa? Ngasih jaminan apa? Setan sama kita. Mending kalau setan bilang jangan sholat tak jamin kaya. Karuan bis. Memang kita niat menjual surga untuk kekayaan dunia. Karuan. Enggak, setan nggak gitu. Untuk sholat nurut. Dikasih apa sama setan? Tidak dikasih apa? Loh, menjual surga gratis namanya. Menjual surga gratis. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah jadi provokator untuk orang nggak sholat, sakit, sholat tak apa-apa. Kok waras harus sholat, hati-hati. Dia menjadi bala tentaranya setan untuk mempengaruhi orang nggak sholat. Hati-hati. Warga saya bin sakit, wajib sholat nggak wajib. Kan sudah diatur, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur, dan seterusnya. Ada nggak bisa wudhu, tayamum, dan seterusnya. Banyak alternatifnya. Jangan langsung berganti, ya pokoknya orang nggak sholat. Ya. Nah. Yang kedua, wa yutuna zakat. Umat Nabi Muhammad wajib membayar zakat, menunaikan zakat. Zakat ini kata ulama dikatakan sebagai ukhtus shalah, saudaranya sholat. Kenapa? Karena Allah setiap memerintah kita sholat selalu memerintah kepada kita setelahnya adalah zakat. Sholat ibadah fisik, zakat ibadah harta. Sholat untuk kepentingannya kita, tapi zakat untuk kepentingannya fuqara wal masakin. Jadi zakat ini ada nilai sosialnya. Dan Islam ini selalu mengajarkan kepada kita bukan hanya kita ini menjadi orang yang manfaat secara pribadi, tapi kita juga harus menjadi orang yang manfaat secara sosial. Saya kasih contoh. Sholat diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Hablum minallah, hablum minannas. Diakhiri dengan salam. Hablum minannas apa hablum minallah? Puasa. Hablum minallah apa hablum minannas puasanya? Diakhiri dengan zakat. Hablum minannas. Haji. Hablum minallah haji. Walillah 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Hablum minallah. Tapi diakhiri dengan kurban. Hablum minannas apa hablum minallah? Selalu Islam mengajarkan bukan hanya bagaimana kita secara vertikal, tapi bagaimana kita secara horizontal. Bukan hanya bagaimana kita sama Allah, tapi manusia pun juga bagaimana kita kepada mereka dipandang, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sama Allah, nggak baik sama manusia percuma. Sebagaimana percumanya orang yang hanya baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah. Kadang orang zaman sekarang saking ngawurnya ngomong, wis sing penting dadi wong apik. Lo apik kepada siapa? Nggak sholat, sing penting dadi wong apik marang menungso. Itu maksudnya. Kapan Ramadan nggak puasa, yang penting dia jadi orang baik di mata manusia gitu. Kalau kita ini hanya menomorsatukan menjadi orang baik di mata manusia, saya mau tanya, yang punya surga Allah atau manusia? Kita nanti di akhirat butuh kepada Allah atau butuh sama manusia? Nggak bisa. Tuhannya kita Allah manusia gitu. Kadang-kadang orang zaman sekarang sing penting jadi orang nabi, masih nggak sholat. Karena ada orang ngomong seperti itu ya. Penting jadi orang nabi, nggak neko-neko, nggak macam-macam, nggak jahat, tapi nggak sholat, nggak bisa. Tapi nggak zakat, tapi Ramadan nggak puasa, ya nggak bisa. Aturan syariat dari mana itu? Jangan kita ini menghukumi sesuatu dengan logika. Keliru. Logikanya kita ini sudah terkontaminasi oleh bujukan rayuan setan. Kalau kita ini mau manut sama
Logikanya kita akan gitu sama. Baik sama Allah itu nomor satu. Baik sama manusia itu juga penting. Kenapa? Kalau nomor satu baik sama Allah. Allah Tuhannya kita, Allah yang punya surga. Di akhirat kita butuh sama Allah. Dan penilaian Allah sifatnya absolut mutlak. Kalau orang itu dianggap baik sama Allah, ya pasti masuk surga. Tapi orang kalau menganggap kita baik, belum tentu kita masuk surga. Manusia menganggap kita baik, belum tentu masuk surga. Dua-duanya penting. Nomor satu adalah Allah. Nomor dua adalah manusia, terutama Rasulullah, guru, orang tua, dan seterusnya. Nah, wa yutuna zakat, menunaikan zakat. Nah, kemudian ciri atau sifat umat Nabi Muhammad berikutnya adalah wa yatawasawna bil haqq was sabr. Saling berwasiat, saling mengingatkan akan perkara yang hak dan satu kesabaran. Ini dalil. Ini adalah dalil bahwa menyelamatkan orang lain, mengingatkan orang lain, menasehati orang lain itu adalah tanggung jawab bersama. Nggak bisa, wis lek lakar katanya jadi wong apik, ya wis, ojo ngurusi wong gak bisa. Oh di mana kan ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati, take and give, saling memberi dan ada yang menerima. Kita ini termasuk saya. Kadang kita ini memberi, iya, tapi ada kalanya kita ini menerima dari orang lain. Kan begitu. Sama panjenengan semua juga begitu. Ada kalanya jenengan memberi kepada siapa? Kepada istri. Kepada siapa? Kepada anak. Kepada siapa? Kepada adik. Kepada siapa? Kepada pegawai. Tapi ada kalanya jenengan menerima. Seperti apa? Sekarang. Ini kan dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ad-din an-nasihah katanya. Fondasi agama Islam intinya nasihat. Kalau orang mengatakan, wes baiklah jadi wong apik, kalau mau jadi orang baik, ya sudah, nggak usah ngurusi orang lain. Wah, ya buat apa ada pengajian kalau begitu? Buat apa ada khutbah Jumat kalau begitu? Buat apa sholat berjamaah kalau begitu? Ada imamnya, ada makmumnya. Itu semuanya untuk menggambarkan bahwa kita ini saling terikat sama. Jenengan punya iman, saya punya iman. Saya kepingin masuk surga, pasti jenengan juga kepingin masuk surga. Gimana kalau kerjasama? Nah, begitu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk dosa besar. Kapan ada orang menasihati kita, ittaqillah, kamu ini jadi orang yang bertakwa sama Allah. Dia nyaut, alaika binafsik. Ojo sok suci urusan awam dewi. Kadang-kadang orang sekarang ini kalau kasih nasihat, jangan sok suci. Kalau mau jadi orang baik, ya wes, nggak usah urus dunia nih. Ini termasuk dosa besar. Wah, berapa banyak zaman sekarang orang yang dengan mudahnya ngomong, kalau bisa menasehati ya, jangan begitu. Kan resiko. Nah kalau suruh khotimah neraka, dia jawabnya apa? Oh, ya, kau naik jadi kunci di surga. Ya, memang bukan. Bukan. Ini orang yang sudah minim ilmu agama, yang menang nafsunya dan nomor satu kenakalnya. Akhirnya ngomongnya ngaco, ngawur, nggak sadar tadi. Orang sombong itu tidak akan pernah menerima nasihat. Mungkin sombong karena kayanya, karena jabatannya, karena popularitasnya, sehingga dikasih nasihat dia nggak terima, merasa ada yang terusik dari dirinya. Nggak ruah aku. Ya, bukan, kita ini saling terikat sama lain. Apa ikatan kita? Iman. Yang kedua, tujuan. Kita sama iman semua. Kalau dengan sakit, sudah sepantasnya buat saya merasakan sakitnya. Jelas ya? Yang kedua, tujuan. Apa tujuan surga? Sama. Saya juga punya tujuan surga. Nah, kalau tujuannya sama, ya tinggal kerja sama. Selesai. Saling mengingatkan. Jenengan juga wajib untuk mengingatkan saya kapan saya salah, kapan saya keliru. Wajib itu. Wajib. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nah. Kemudian, kadang-kadang begini, dibelinya orang zaman sekarang ya. Misal usaha kita rugi. Terus ada orang nolong kita, kasih tahu kalau usaha itu jangan begini, harusnya begini. Akhirnya kamu sukses. Atau ada orang misalnya kesasar,
Nganan apa ngiri ini? Ada orang kasih tahu kepada kita, Pak, nganan Pak, ngiri, bahaya, banyak begal. Kita ngamuk apa seneng? Kita dalam keadaan susah ada yang nulu. Biar selamat bisnisnya, biar selamat perjalanannya. Seneng apa ngamuk? Urusan dunia dikandani seneng. Urusan akhirat. Jangan begini Pak, begini. Tangan aja. Taruh aku. Jadi apa sih? Kira-kira waras enggak kalau ada orang ngomong Pak, jangan kesasar ya, bingung kanan kiri. Iya, kanan Pak. Jangan kiri. Apa urusannya? Loh, ada begal sepeda motor itu dewe. Gulu ya gulumu dewe. Kok kantit? Oh, enggak waras sih. Dikasih tahu biar selamat, malah ngamuk. Dengan misalnya, Pak, ada keteknya Pak. Mari Pak dewe. Lampu kanan, menunggu mari. Loh. Kan aneh orang seperti ini. Ini kan 11-12 otaknya ini. Sama, Pak. Bukan menghakimi, kalau menghakimi salah. Kalau mencaci, memaki, melaknat, ya jelas salah. Menghakimi, menghakimi, tapi kalau ngasih tahu dengan baik-baik. Pak, Bu, kalau begini bahaya. Mestinya kan begini. Ini surga. Ini surga. Ngamuk. Dikandani sudah selamat kok ngamuk. Saya ini cari teman golek-golok. Ayo. Diajak masuk surga bareng mau nggak mau. Kan aneh orang seperti ini. Kan aneh orang seperti ini. Paham ya? Tidak ada. Jangan tertipu dengan omongan orang yang ilmu agamanya minim sekarang. Yang mengatakan bahwa dewi-dewi urusannya. Dewi-dewi urusan. Aku kontrol. Oh jangan. Jangan ikut-ikutan cara berpikir orang seperti itu. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu adalah wa yujahiduna fisabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan hanya perang. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang orang zaman sekarang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar itu. Tapi kalau sudah harga dirinya diusik baru kebakaran jenggot. Ayo. Misal ada di kampung anak muda mabuk, kumpul-kumpul hari Sabtu malam Minggu mabuk dan lari bareng. Ada yang melarui, ada yang nasihati. RT, RW, orang-orang yang punya pangkat sesepuh misalnya kampung. Ada nanti dari tawuran atau dari mabuk maling baru ngamuk. Kenapa nggak dicegah sebelumnya? Orang yang itu namanya berjihad, amar ma'ruf nahi munkar berjihad. Ngajak orang untuk berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan itu namanya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Orang sekarang ini kalau harga dirinya yang diusik, mau. Tapi kadang-kadang kalau hanya Allah, agamanya dihina, bisa menang. Jadi mulai kapan harga dirinya kita ini lebih mulia? Lebih pantas kita belani daripada agamanya kita. Kalau sudah ada orang maksiat di kampungnya kita menang. Tapi kalau sudah ada orang nolong sepeda motor kita ngamuk. Hati-hati, jangan sampai nunggu kita jadi korban, baru kita berbuat mumpung turun selamat. Dengan apa? Jihad fisabilillah. Maksudnya jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, resiko orang zaman sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Resiko apa? Difitnah, teror, bateni, jadi musuh masyarakat. Jadi musuh masyarakat. Resiko sudah. Sama seperti Nabi itu. Diusir dari Mekah, kota kelahirannya 2 tahun makan rumput, pergi ke Taif dilempari, sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Zaid bin Harithah, sahabat Nabi, sampai kemananya bocor di mana-mana. Itu kan karena amar ma'ruf nahi munkar. Jihad fisabilillah. Saat itu Nabi jadi musuh masyarakat saat itu. Tapi bukan berarti yang musuh sama Nabi. Kemudian benar Nabi yang salah karena Nabi dimusuhi. Wala yakhafuna laumata laim, dan orang yang jihad fisabilillah enggak takut cacian orang. Enggak takut siap untuk menerima resiko apapun. La yakhafuna billah laumata laim. Nggak takut caciannya min ahli zaygi wal khidlan. Nggak bingung, nggak takut, nggak khawatir, nggak cemas
akan cacian, makian, fitnahan, ocehan, cemoohan daripada orang-orang yang sesat dan orang-orang yang celaka. Maju terus pantang mundur. Dikata-katain, maju pantang mundur. Resikonya nyawa, maju pantang mundur. Seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu, agama ini, agama Islam, dengan kita atau tanpa kita, pasti jadi. Pasti menang. Tugasnya kita mumpung hidup, mumpung masih punya umur, nyari peran. Ketika suatu saat agama ini menang, jaya, kita punya andil. Tanpa kita agama ini menang, bukan Allah butuh sama kita, enggak. Cuma kita yang butuh, cari nama. Cari rapot di mata Allah SWT. Agama ini enggak butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama kita. Saya mau tanya, rumah butuh sama kita rumah. Oh rumah, tapi kita yang butuh sama rumah. Nah caranya gimana? Ya dibela di rumah. Dengan cara rawat, dijaga, dicek. Kalau ada yang rusak dandani, itu namanya bela di rumah. Kenapa? Saya butuh sama rumah. Ancol lah ya. Anak bojoku apa? Kudanan, panasan, kademen, apa ya? Sama. Agama nggak butuh sama kita. Cuman kita nolong agama kita, bela agama kita. Kenapa? Dan agama rusak. Rumah rusak, dandani. Agama rusak, dandani. Rumahnya dirusak orang, belani. Agamanya dirusak uang, nggak belani. Oh, dunia sudah mulai jadi Tuhan. Dunia sudah mulai penting daripada akhirat. Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi nyawaku, yang mana nyawaku yang ada dalam kuasanya Allah, demi Allah yang mana kuasa, yang mana nyawaku ada dalam kuasanya. La ta'muruna bil ma'ruf, senantiasalah kalian untuk beramar ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan senantiasalah kalian untuk bernahi munkar. Kemudian apa? Wala ta'khudanna 'ala yadil dhalim, dan rampaslah hak orang lain yang ada dalam kekuasaannya orang dhalim. Belani, kalau ada orang dizalimi sama seseorang, bela ngomong. Rampas apa yang menjadi haknya dia. Contoh, misal kita tahu di bis ada orang nyopet menang. Iya, padahal kita bisa berbuat tadi. Bengok mungkin malingnya begitu. Copetnya sudah takut. Kita menang harus tentang colok. Wala ta'khudanna 'ala yadil dhalim au la yaq'atanallahu 'alaikum idaban min indih. Atau kalau enggak, amar ma'ruf enggak mau, nahi mungkar enggak mau, belani orang dhalim, belani orang yang dizalimi, enggak mau. Tunggu apa? Iqaban min indillah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Harus berbuat lah kita ini harus berbuat. Ya, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk agama. Agama ini menang tanpa kita. Agama ini menang tanpa kita. Zamannya Nabi Sahabat itu cuma ada 124.000. Itu menang. Sekarang miliaran musuh agama ini nggak menang. Paham ya? Cuman banyak yang diam sih masalah. Jadi menang jumlah, tapi rapuh. Kenapa? Licik. Kenapa? Pengecut. Kalau urusan harga dirinya, betul. Nekat. Tapi urusan agama, kalau bisa terus, itu sudah cari aman. Nggak bisa berbuat. Tapi semuanya pakai cara. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan nggak ada dalam bab fikih, dalam bab syariat ada, bab fikih, bab syariat ada. Ya harus dipelajari orang kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar atau berjihad bisa billah. Lau matalai min ahli zaiqi wal ihdan. Fama yasuddu an sabilillah, dan tidak ada orang yang menghalang-halangi jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yalumu 'alal qiyam, dan mencaci memaki orang-orang yang menegakkan diwajibi hakillah, haknya Allah Subhanahu wa taala, illa alladziina haqqat 'alaihimul kalimah min Allah, kecuali telah berhak mereka atas ketentuan takdirnya Allah bisyaqah wal busra, celaka dan rugi. Tidak ada orang yang menghalang-halangi atas jalannya Allah. Misal orang mau bangun masjid, dihalang-halangi. Di kampung mau ngadakan acara sholawatan, nggak senang.
Kan ada ya, orang mengadakan sholawatan yang seneng. Kenapa? Ya memang orangnya nggak baik. Bangun masjid nggak seneng. Melihat ada orang baik, orang tobat, dicaci, dimaki, nggak seneng. Ini orang yang nggak seneng sudah ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang celaka dan rugi. Nggak seneng sama kebaikan. Seharusnya kan support tenaga, pikiran, waktu, ataukah dana dan sebagainya. Malah nyinyir. Oh, masjid kalau isinya ya bisa. Oh, majelis barang, sokol. Tapi tidak hutan, metu deh. Pirang juta. Tapi kalau kemaksiatan, nomor 1 maju paling depan. Ini orang memang sudah distempel oleh Allah SWT. Apa itu? Min ahli syaqawah wal khusran. Termasuk daripada orang yang rugi dan orang yang celaka. Sebaliknya terakhir, wal khizyi wal hawa wala tajarrada li nuski ibadillah wa da'watihim ila barillah. Dan tidak ada orang yang fokus konsen untuk memberikan nasihat kepada hamba Allah dan berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk kembali mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bis sa'adah wal aman wal fawzi war ridwan. Kecuali orang itu adalah orang yang memang dari zaman dahulu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan, rasa aman, kesuksesan, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghalang-halangi kebaikan, celaka, rugi. Orang yang support, membantu atas terwujudnya satu kebaikan seperti panjenengan walaupun cuma hadir tok sekarang, tapi ini bentuk support. Maka orang itu adalah orang yang diberi sama, diridhoi oleh Allah, dan orang yang beruntung sukses dunia akhirat. Jalan menuju surga jelas, jalan menuju neraka juga jelas. Pilihan hidup ketika di persimpangan jalan ada di sisi kita. Allah tidak merahasiakan jalannya surga ada. Dan Allah sudah mewanti-wanti, jangan begini, jangan begitu, karena itu ada jalannya neraka. Pilihan hidup di tangan kita. Belani orang yang berbuat baik, ataukah menghalangi orang yang berbuat baik. Pilihan hidup di tangan kita. Setiap daerah, setiap kampung, setiap daerah, setiap kampung pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra, pasti ada yang belani, pasti ada yang acuh. Nah, memang begitulah sunnatullah. Enggak semua manusia diciptakan ahli surga, tapi ingat, enggak semua manusia ini diciptakan ahli neraka. Nah, kapan kita ini ahli surga dan neraka? Terserah kita. Ini jalannya jelas, terserah. Allah tidak merahasiakan jalannya surga, dan Allah sudah wanti-wanti jalannya neraka. Bukan jelas. Berarti ini jalannya surga, dijelaskan semuanya oleh Allah. Ini jalan neraka diwanti-wanti sama. Berarti Allah punya cara kita selamat atau celaka. Selamat. Ini surga, dalani, no. Iki neraka, dalani, kan. Berarti Allah kepingin kita selamat atau celaka? Selamat. Ada orang masuk neraka yang kepingin celaka, berarti siapa? Awal ini diwanti-wanti sama Allah. Bela-belanya Allah turunkan Al-Quran. Bela-belanya Allah putus Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Bela-belanya Allah ciptakan ulama dari tahun ke tahun silih berganti untuk kasih tahu hal-hal yang harus kita tahu. Ini jalannya surga dan neraka. Kok tetap orang berdoa? Yang salah siapa? Allah. Enggak. Apakah Allah jelaskan jalannya neraka? Apa Allah rahasiakan jalannya surga? Enggak, nggak dirahasiakan. Kali itu tutupi sama Allah. Kok ada orang nggak selamat? Jadi katakan yang hak adalah hak. Memang ketika kita menyuarakan yang hak pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi tetap suarakan apa yang hak adalah hak. Kenapa? Tetap masih ada yang pro. Jelasnya, kita berbuat salah, ada yang senang, ada yang nggak senang. Jelas. Kita berbuat baik sama, ada yang senang, ada yang nggak senang. Ya sudah, berbuat baik aja. Toh masih ada yang senang kok. Masuk kita ini berbuat baik, jelas mana orang senang. Pasti ada yang belani. Di akhir urusannya Gusti Pengiran. Nabi Nuh itu yang belani cuma 70 orang. Nabi Nuh itu yang belani cuma 70 orang. Nabi Nuh itu yang belani cuma budak, fakir miskin, kaum lemah, dan seterusnya yang sudah pernah kita bahas. Oh, maksud kita berbuat baik gak ada yang belani. Minimal dibelani sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
Kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang diakui sebagai umatnya beliau, dan termasuk di antara mereka yang ngewangi kebaikan dimanapun, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, sholat, menunaikan zakat, makruh munkar, yang saling memberikan wasiat, nasihat satu sama lain, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah wafat dan kita dalam husnul khatimah ini ya Rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya ke kalau ada yang mau ditanya ke iya. Ada perkara sholat. Jadi kalau sudah ada sakit sholat, jadi saya punya mbak ya sakit sebelum sekarang dari keadaan sholatnya juga anaknya juga kan ya. Jadi untuk mengenai wudhu terus nggak bisa ya konsumsi nggak harus. Terus apakah saya kemudian itu untuk melakukan sholat yang kedua, nah ini kan sebelum ini jadi ada kata antara dulu sama asar, apakah ada keringanan untuk menjamak sholat? Ya. Nah, pertanyaan pertama, ada seseorang sakit, semisal sakit stroke, nah mungkin dia ke kamar mandi, malah resiko bisa jatuh, malah tambah parah. Ada yang bantu nggak ada. Ada orang tua nggak ngurus, nggak peduli sholat nggak ngurus. Istrinya sakit, suaminya nggak pernah kontrol. Sholat, saya bantu duduk ya, saya bantu duduk ya, saya bantu untuk menghadap kiblat ya. Nah, anak durhaka, ibunya kepingin sholat tapi nggak ada yang ngewangi, kabeh bingung sampai sekolah, bingung sampai kuliah, bingung sampai pacaran, bingung sampai punya. Ya tinggal menjadi. Gimana kalau memang dia sendirian nggak ada yang nolong? Tayammum. Apakah bisa? Bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kalau jamak pendapat yang mutamat nggak bisa. Pendapat yang mutamat nggak bisa. Ya, pendapat yang kuat, zuhur ya zuhur, asar ya di waktu asar. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi jamaknya bukan jamak takhir, tapi jamaknya jamak takdim. Mau nggak mau asar di waktu dulu, isya di waktu maghrib. Nggak bisa, saya nggak sholat sekarang, nggak sholat dulu sekarang, nanti ada sholat asar, sakit nggak. Saya tidak memfatwakan, karena kalau fatwa itu harus pendapat yang kuat. Tapi saya informasikan, pendapat kuat begini, ada pendapat begini. Cuman kita tidak boleh mengawal pendapat ulama karena nafsu. Karena nafsu. Enteng no awal edemit, kembali kepada keadaan. Kembali kepada keadaan. Yang paling penting adalah ada semangat untuk sholat. Dan kepikiran kalau nggak sholat. Berapa banyak orang sekarang kalau sudah sakit, nggak kepikiran sholat. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kalau sehat, ahli masjid, berjamaah, kapan lo orang rumah sakit, wis nggak sholat. Bahkan belas, lah tayangmu malah nggak ada. Nggak ada. Hati-hati. Percuma dong sholatnya kalau akhirnya dia mati suruh khotimah dalam keadaan tak sholat. Hati-hati. Hati-hati banyak. Ya, harus perhatikan. Nah, ada yang lain mungkin. Pengertian sama itu pengembangannya bagaimana? Pemaknanya bagaimana? Apa itu ada dalam posisi bersama Pembahasan jamak dan gosor itu sebetulnya pembahasan yang panjang. Ada beberapa syarat. Jamak takdim ada syaratnya sendiri, jamak takhir juga punya syaratnya sendiri. Kapan orang boleh gosor juga ada syarat-syaratnya masing-masing. Ini ya, insya Allah di lain kesempatan akan saya bahas lebih lengkap. Kalau sekarang ya 1 jam lagi kita dulu. Nah ya, baik. Cuman intinya begini, apakah jamak itu hanya berlaku kepada seorang musafir? Tidak. Tidak hanya berlaku kepada musafir. Walaupun identiknya urusan jamak gosor itu berlaku kepada musafir. Ya, ada keadaan kita ini boleh jamak. Contoh apa? Seperti hujan. Cuman ada pembahasannya sekarang sendiri gitu. Kalau saya jelaskan sekarang sepotong-sepotong pulang nanti salah persepsi akhirnya orang ngamalkan hujan jamak. Ini yang saya takut. Itu kebanyakan biasanya karena ziarah itu. Kalau memang jaraknya memenuhi, jarak tempuhnya sudah mencapai masa faktor gosor 87 kilo atau lebih, nggak apa-apa.
ziarah jamak nggak apa-apa. Kalau memang ziarahnya keluar kota. Nah kalau ziarahnya ke Kasim jamak ini repot. Misal ya. Atau kondangan sekarang perawat deh menyisan nanti tuh di waktu asar wis enak gara-gara cuma make up terus jamak ya. Sakit deh saya jamak sakit apa anu tidak bisa ada pembahasannya khusus itu kalau saya bahas takutnya nggak mari ya, kalau nggak mari nanti takutnya separuh informasi ini terus jamak loh saya tahu jawab nanti harus tuntas kalau tuntas harus selesai sama seperti dokter kalau tugasnya berurusan saya nggak mungkin boleh pulang pasien selesai boleh pulang kenapa tugasnya dokter sudah selesai kalau ada apa-apa dokter nggak tanggung jawab istilahnya nah ada yang lain monggo ini kaitan dengan ilmu ya COVID-nya orang melakukan ilmu itu iya apalagi terkendala dengan kedudukan iya terkendala dengan kedudukan dan posisi yang kedua COVID itu definisi dari nahi munkar sejauh mana ini simpel aja. Jadi keluarganya kita adalah medan dakwahnya kita. Amar ma'ruf nahi munkar kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Ceramah itu kan. Saya bukan siapa-siapa itu, dengan suami, dengan orang tua, dengan kakak, dengan mungkin juga sebagai bos, mungkin dengan sebagai RT, sebagai RW, dengan tanda tangannya itu sudah dikatakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu sudah dikatakan dia bisa diubah. Nggak usah baru berpikir jauh-jauh. Lingkup ada orang yang bisa kita dominasi. Ada orang yang mau nggak mau, suka nggak suka harus turut sama kita. Mau nggak mau, suka nggak suka dengarkan omongannya kita. Seperti apa? Istri harus nurut sama suami. Selama suami ngajak baik. Orang tua, anak harus nurut. Bos sama karyawan. Oh, bukan karyawan, bukan bos butuh sama karyawan. Kalau dalam perjalanan aku, hubungan. Apa? Sekarang ada non muslim kepintu sampai aku cepat untuk mandi kok mereka. Kenapa kita nggak berani berbuat sebaliknya? Kita ini kadang-kadang orang murid gitu, kurang ajar. Wong sing kerja jadi kon cepat kudukan. Kita orang murid, kalau kita punya lapangan pekerjaan, kenapa kita berbuat sebaliknya? Kalau kerja sama saya, pakai kerudung kalau enggak ya. Kita ini murid-murid, tapi kita sendiri apa berbuat? Ada orang kepingin kerja aku, ojo sholat. Sebaliknya kita lakukan kerja aku, sholat. Kalau begitu, nggak bingung Pak. Yang dipecat gara-gara nggak sholat, nggak bingung cari pekerjaan. Kenapa? Nelok Pak Fulan, apa? Sing sholat malah diterima. Metu nelok ini. Dan kita enggak. Murid-murid itu nggak mau berbuat. Itu kan contoh sebetulnya. Iya, itu kan contoh. RT RW, ini saya nggak tahu ya, RT RW saya nggak tahu, dengan termasuk RT saya nggak tahu, ini ngomong umum aja. Ya bukan nggak ada niatan nyindir, saya nggak tahu RT-nya siapa RW. Cuman intinya begini, kadang-kadang RT RW ngadakan 17-an ben-benan mabuk-mabukan sudah tahu. Kira-kira pahlawannya seneng isi dangdutan syukuran. Sama seperti orang tuanya kita mati meninggal, terus ada yang dangdutan untuk nggak paham, pahlawan meninggal. Terus dangdutan ini saya nggak paham gitu. Ini kira-kira Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman, ya. Terus kira-kira seneng melok dangdutan itu, terus ngampleng itu situ gitu. Kurang ajar, getiku, buluku, anakku, bojoku, keluar masuk hutan, gak diregani belas, syukur apa kufur? Casingnya aja syukuran kemerdekaan, isi ya kufur nikmat. RT-nya tanda tangan, busok. Apa? Kenapa kok apa? Lagi ini takut sama manusia, apa takut sama kita lebih ngeregani wong, apa ngeregani pahlawan? Kasih pengertian kepada orang, kasih pengertian, kasih penyuluhan. Kita ini mau ngadain syukuran, menghormati jasanya pahlawan dengan cara begini. Logika mana yang bisa nuruti? Biduan, rok ini, dada selalu kelihatan, menghormati pahlawan dari mana? Syukuran dari mana coba? Terus saya ngasih izin, ini jadi kon mlebu ngejak aku gelem. Saya bukan orang gila diajak masuk neraka saya mau. Saya kalau begitu ya nggak dipercaya orang, nggak apa-apa saya begitu. Saya dibenci orang, Nabi juga dibenci orang. Terus kok bingung, lau matalah in la yakhafuna billah lau matalah. Saya bingung. Saya penting kenceng.
Dalam urusan dunia kan kita begitu ya, nggak ngurus apa katanya orang. Dalam urusan akhirat bingung kita, kendor, ciut nyari kita untuk bela agama hanya karena omongannya orang. Tapi urusan dunia nggak ngurus. Yang penting aku sugih, yang penting aku sukses, yang penting urusan dunia kan urusan akhirat gimana lagi? Wah, gimana lagi? Punya tanda tangan, punya power, itu gambaran. Itu jadi jangan berpikir dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar jauh-jauh. Sekitar kita aja, kakak kepada adik itu bisa belum? Dan dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan justru lebih maju. Kalau ngajak mungkin berat, tapi kalau ngasih contoh, tahu jalan misalkan ya, saya nanti sholat, itu kan dakwah. Kita lihatin dakwah. Hidayah urusannya Allah memang. Kita ngasih tahu dengan lisan ya belum tentu dia dapat hidayah. Kita ngasih tahu dengan perbuatan juga belum tentu dapat hidayah. Yang penting kita sudah berusaha. Dengan apa? Lisan atau menjadi contoh, menjadi figur. Menjadi figur. Kadang-kadang contoh terakhir ya, anak bingung orang tuanya. Anaknya harus sholat, orang tuanya nggak sholat. Bingung anaknya gimana nih? Masuk dinasihati orang tuanya. Kamu ide. Bukan jadi baiknya, jadi nggak baiknya. Gimana? Kamu jadilah figur anak yang berbakti sama orang tua. Jadilah anak yang baik sama Allah dan baik sama orang tua. Mungkin dengan begitu orang tua kalau di kamar pikir diri, isi dua anak, isi saya seperti ini kalau anak saya seperti ini. Anak saya sudah baik sama saya, sama Allah, jaga sholatnya bagus. Saya bisa-bisa dirasani tombol, anak yang kena, bapak ibu bibi. Saya malu. Mungkin dengan sebab itu berat orang tua ngakoni, ya anak saya tobat, ya ada. Tapi ketika dia berpikir sendiri, dia mikir-mikir dia punya akal. Ketika anaknya sudah baik, dia belum baik, belum tobat, dia mikir sendiri. Nah, itu dakwah. Itu dakwah. Itu dakwah Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin. Rabbana wa'alina alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi baghithna rabbi ahlana wa rabbatin lana bijina al-kufri wa zakar rabbi wa bina wa bidhum ma tarqabidulan wa bilan karama wa rizqil kulla halal damuna wa akhilla tijarina muhbad al-khair wa kulla syar rabbana aslih lana kulla syurur wa agirra bidhika minka waqti an rabbana kulla syurur qabla an taqdira rusulana waqti rasul anta akramu man satar wa salatu تخشى المصطفى من الحق دعانا والوباء بالكتاب فيه بالناس الشفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب وصحبه الغرام اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.